Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Wajah-wajah yang sangat luar biasa, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sebagai pembicara, saudara, kita juga bergumul apa yang mesti kita sampaikan, saudara. Ya. Dan saya diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara. Mungkin saya berapa tahun kemarin pernah menyampaikan firman ini, saudara. Tapi ini kayaknya Tuhan berbicara kepada pribadi saya dan saya mengalami sangat-sangat diberkati luar biasa. Itu saya sharing, saudara. Ya, di luar sana banyak sekali firman Tuhan yang bagus-bagus, saudara. Ya, kita dengar firman banyak sekali bagus-bagus. Tapi kita percaya kita di sini Tuhan berbicara melewati kita semua, saudara, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, firman Tuhan jelas berkata bahwa di akhir-akhir zaman ini, saudaraku, kita mengalami kesulitan untuk hidup bagi Tuhan. Betul nggak, saudara? Nah, keadaan hari semakin hari, keadaan semakin sukar, saudara. Ya. Alkitab katakan jelas, saudaraku, bahwa kasih yang daripada Allah itu semakin hari semakin berkurang, saudara. Orang-orang di mana dikatakan mulai mementingkan diri sendiri, saudara. Ya, garang, saudaraku. Nah, mereka beribadah tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, dosa itu merajalela hari-hari ini, bukan di kalangan orang-orang lain, saudara. Alkitab katakan kalau nggak salah di Korintus itu di kalangan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, saudara. Ya. Kenapa? Hari-hari ini banyak gereja yang kompromi. Udah nggak apa-apa lah, cincai aja. Ya. Ya. Dan orang sekarang hari ini, saudaraku, bersikeras dengan kebenaran sendiri, tidak tunduk pada kebenaran Allah, saudara. Mereka garang, saudara. Amin. Itu firman Tuhan jelas katakan hari ya, lepas hari. Itu dalam segi hal-hal yang rohani. Kalau sekarang kita lihat, saudaraku, amin. Tadi kami di Asan bilang, pagi-pagi aja jam 8 pasar sudah sepi ya. Ya. Indonesia, saudaraku, saya jelas sedikit, saudara, supaya bukan untuk menakuti, saudara. Tapi ini yang terjadi, saudara. Ya, di mana ahli-ahli ekonom, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka bernubuat, saudara. Bahkan ada lagi yang bernubuat, pendeta besar, bahwa Yesus akan datang tahun 2033. Ya, anak-anak yang muda yang belum kawin, betul. Ya, macam-macam. Ada yang bilang, sekarang kalian mesti beli emas, beli tanah, dan segala macam sesuatu. Saudara. Mereka mulai produksi diri mereka sendiri, saudara. Masing-masing mereka untuk menjaga gereja masing-masing. Sehingga apa? Kasih yang mestinya keluar dari orang percaya mulai terendus, saudara. Mulai makin semakin surut. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Coba Anda mulai cek pribadi, saudara. Saya ditegur juga, saudara. Kenapa? Hari-hari coba kita lihat, kita udah memproyeksi kita, keluarga kita, yang orang terdekat kita, saudara. Masihkah kita memikirkan orang-orang lain? Nah, mulai lihat di sini, saudara. Ini bukan hal yang kadang-kadang keadaan memaksa kita, tapi kita mesti berdiri akan benar-benar firman Tuhan, saudara. Ya. Krisis tahun 2025 katanya ya semakin hari semakin parah. Ya, bukan dulu tahun 1998 kita mengalami krisis ekonomi, saudara, itu hanya di Asia. Kita negara kita, tapi hari ini global, saudara. Di mana orang-orang yang mengekspor dia punya apa yang dihasilkan di bumi mereka, mereka sudah mulai menahan, saudara. Thailand berasnya melimpah. Sedangkan Indonesia kita tergantung dari impor. Dulu Gus Dur bilang, peniti aja kita masih impor. Kalau nggak ada Cina, kita nggak bisa makan kecap. Ya, mereka masing-masing udah memproduksi mereka untuk ekspor. Ya, kita nggak bisa impor. Mereka udah menjaga warga negara dia sendiri untuk makan dan minum. Belum kita lihat hari-hari ini perang. Kalau kita lihat di TV, saudara, itu Lebanon, Iran udah serang Israel di Timur Tengah, saudara. Ya, di mana-mana udah mulai terjadi perang.
Cina lagi mengincar Taiwan, saudara. Aduh, nggak tahu, saudaraku. Ini sesuatu hal yang membuat kita, saudaraku, ya, kalau kita nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, membuat kita depresi, membuat kita takut, saudara. Amin. Waduh, Tanah Abang sepi, saudara. Gara-gara kemarin yang barang impor. Yang anehnya, saudaraku, bukan importer yang ditangkap, padahal Tanjung Priok itu hanya segelintir segitu, saudara. Nggak bisa dimonitor, saudara. Tapi dia lari ke Tanah Abang, ke Jatinegara, ke pasar-pasar yang untuk menjual orang konsumen, itu dirahasiain, saudara. Sampai ada satu, saudaraku, orang yang Anda dengar dari Mangga Dua yang salah, yang ada inci-inci, ibu-ibu yang loncat dari apartemen. Itu ternyata teman adik saya punya temannya. Itu dia bukan mengalami tekanan dalam keuangan, dia lagi tertangkap mengenai barang-barang impor, saudara. Bilang, orang nggak tahu, tapi itu ada dampak daripada apa? Rahasia barang-barang impor yang ada di Mangga Dua, saudara. Oh, rahasia. Saya mengalami kesulitan ngomong rahasia. Rahasia. Saudara. Ular melingkar di atas pagar. Saudara ya, itu dampaknya, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara pribadi, ya, saya diberkati dengan firman saya sampaikan ya. Judulnya ini, kekayaan orang pilihan. Kalau Anda dan saya, kalau tidak kita mengerti keberadaan siapa kita di dalam Kristus, saudaraku, dan apa yang kita miliki di dalam Dia, dan apa rencana Allah dalam kehidupan Anda, saudara. Amin. Saya baru menyadari, saudaraku, depresi, tekanan itu boleh datang tapi hanya 5 menit bertahan, saudara. Betul? Ketika mengenal siapa kita di dalam Kristus, wow, ternyata saya itu sangat luar biasa. Anda dan saya sangat luar biasa, saudara. Amin. Makanya Anda dan saya, kita jangan memandang orang dalam segi hal-hal yang finansial, kedua segala sesuatu, saudara. Kenapa? Karena seseorang yang percaya Yesus mempunyai hal satu yang luar biasa yang ada di dalam diri dia, saudara. Ya. Saya ambil firmannya, saudara. Coba kita buka di Efesus, saudara. Efesus 1, saudara. Efesus 1 ayat 3. Sorry. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, kalau Anda memahami firman Tuhan ini, saudaraku, segala sesuatu berkat Tuhan sudah diberikan kepada kita. Dengan kata lain, apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, itu Allah telah sediakan. Anda pernah renungkan, saudara? Kalau kita lihat, saudara, sepanjang hidup kita sebagai orang percaya sebetulnya, kita mencari sesuatu, saudaraku, sebetulnya sudah ada di dalam diri kita sendiri yang udah kita miliki, betul nggak, saudara? Kita mencari kesembuhannya, kita mencari berkatnya, saudaraku. Kita mencari pemulihan, ya, kita mencari sukacita, damai sejahteranya. Padahal, saudaraku, itu udah ada di dalam diri kita. Kita nggak tahu, saudara. Kita percaya bahwa Allah itu sanggup, saudaraku. Tapi Dia belum melakukannya, saudara. Coba kita jujur. Ada orang sebagai gereja datang, supaya dia diberkati Tuhan, saudara. Dia rajin berdoa, baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya berkenan, supaya dikasihi, saudara. Betul nggak? Coba kita mulai renungkan. Saya mulai renungkan, benar juga ya. Ternyata segala berkat rohani di dalam surga, saudaraku. Mungkin kita berkata, nanti aku meninggal di surga, baru aku mengalami berkat. Tidak, saudara. Alkitab ini berkata, segala sesuatu apapun yang Anda butuhkan, itu telah disediakan Allah. Saudara. Tapi itu ada di dalam roh, saudara. Ya. Kita mesti ngertiin, saudara. Ada di dalam
Di dalam roh, saudara. Bagaimana apa yang dia ada dalam roh ini kita menarik, kita mengambil supaya terjadi di dalam fisik kita. Secara fisik, saudara. Amin. Jadi sepanjang hidup kita bukan berjuang untuk mendapatkan dari Tuhan. Tapi bagaimana kita berjuang adalah apa yang ada di dalam roh itu termanifestasi dalam kehidupan fisik kita, saudara. Sangat luar biasa, saudaraku. Tuhan itu tahu, saudaraku. Makanya ini dikatakan kita butuh namanya iman. Iman itu sudah sebagai jembatan apa yang ada di dalam roh itu termanifestasi dalam kehidupan Anda secara fisik, saudara. Bapa di surga dia tahu, saudaraku. Dengan iman kita, apa yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, kita raba, itulah yang kita percayai. Dengan iman manusia kita nggak mungkin kita bisa mengambil sesuatu apa yang di dalam roh, saudara. Maka diberilah iman Yesus, saudaraku, dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya berkata seperti ini. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Murid-muridnya bilang, ini orang ngomong apa sih? Banyak mereka mengundurkan diri, saudara. Kenapa? Karena ini adalah perkataan-perkataan roh, saudaraku. Yang nggak bisa kita tangkap dengan pikiran kita. Oh, ini kan dia kan anak Yusuf, anak tukang kayu. Kok makan daging dia, minum darah dia? Akhirnya murid-murid itu meninggalkan mereka. Dan Yesus berbicara kepada dua muridnya, kenapa kalian enggak meninggal aku? Karena aku tahu bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang dikasihi oleh Bapa, saudara. Amin. Nah, Anda dan saya, kalau kita mengerti status kita, siapa kita di dalam Kristus, saudaraku, ini sangat luar biasa, saudara. Ya. Dua Korintus 5 ayat 21, saudara. Ketika Anda dan saya terima Yesus, kita lahir baru, saudaraku. Ini sangat luar biasa. Kita mesti mengerti dan menyadari, saudaraku, bahwa 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Anda dan saya mesti mengerti hal ini, saudara. Bahwa, saudara, dia Allah, dia menjadi seperti kita dahulu, saudaraku. Agar kita bisa menjadi seperti dia. Dia memberi kebenarannya dan mengangkat segala dosa kita, memberi kebenarannya kepada Anda dan saya. Satu hal yang pertama, Anda dan saya kita mesti menyadari bahwa kita adalah orang-orang benar. Kita dibenarkan bukan apa yang kita lakukan, saudaraku. Kita dibenarkan apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib, saudara. Kebenarannya memberi kepada kita, saudara. Amin. Nah, 1 Yohanes 4:17 sebagaimana Yesus ada, kita pun ada di dalam dunia ini. Alkitabnya jelas berkata, bukan nanti kehidupan yang lain, saudaraku. Atau di tempat lain, kita akan menjadi seperti dia. Alkitab jelas katakan bahwa Anda dan saya, kita seperti dia di dalam dunia ini, saudaraku. Mungkin Anda bingung kan? Amin. Tapi ini jelas kata semuanya ada di dalam roh, saudaraku. Bagaimana, saudaraku, apa yang ada di dalam roh itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Itu bukan tergantung daripada Allah. Kenapa? Sebagai Allah, dia telah melakukan bagian dia. Dia telah menyediakan segala sesuatu apapun dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Maka Bapa itu sangat luar biasa. Diberilah firman Allah. Yohanes katakan firman itu adalah Allah. Bagaimana apa yang terjadi dalam termanifestasi dalam kehidupan kita hanya ada di dalam sini, saudara. Di dalam Alkitab ini, saudara. Inilah iman anak Allah. Iman Yesus ada di sini, saudara. Makanya Anda dan saya, kita mesti belajar, membaca, memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Karena di firman ini ada kita ya. Ada Yesus, saudaraku. Ada Bapa.
Ada satu rangkaian sangat luar biasa nggak dipisahkan, saudara. Tergantung yang mana yang kita kasih makan, saudara. Nah, nanti di ujung-ujungnya saya akan jelasin lagi, saudara. Yang pertama itu, saudara. Yang kedua, saudara, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak tercatat di hadapannya. Sebab di dalam Dia ini, saudaraku, coba ayat yang ke Efesus 2 ayat keempat. Efesus 1 ayat keempat. Saya berulang-ulang memahami firman Tuhan ini, saudaraku. Dan saya sangat diberkati, saudaraku. Ya. Kenapa, saudaraku? Kita nggak tahu masalah apapun itu bisa datang. Kenapa? Karena waktu 2 minggu yang lalu, saudaraku, 3 minggu yang lalu, saya menyampaikan mempersenjatakan diri, saudaraku. Ya, kenapa? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, saudaraku. Orang yang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus pasti mengalami masalah dalam kehidupannya. Amin. Waktu COVID, saudaraku, pendeta juga mana yang meninggal, saudaraku. Global begini, orang-orang yang percaya banyak yang terpuruk, saudara. Kalau bencana alam, saudaraku, musibah apapun, orang percaya kena, orang tidak percaya juga kena, saudara. Nah, di Matius 6:33 jelas berkata bahwa di dalam dunia kalian akan mengalami penderitaan. Berkaitan masalah, saudara. Bukan dibilang mungkin, tidak akan. Berarti Anda dan saya akan pasti mengalami hal-hal yang seperti itu, saudara. Seringkali kita kalau baca Alkitab, saudara, kalau ada yang nama masalah, kita tidak mau membaca dan kita lewatin. Kenapa? Masalah itu tidak enak untuk kita jalani, saudara. Seringkali kita berdoa, Tuhan, angkat masalahku, angkat bebanku. Tapi Tuhan bilang, no. Kamu hadapi masalah itu. Kalau kamu menang dalam masalah ini, akan ada lagi masalah yang besar. Dan kamu dikasih kekuatan, kemampuan kita untuk menghadapinya, saudara. Amin. Seringkali kita kecewa dengan Tuhan. Ya, bahkan sekarang ini kita dengan hamba-hamba Tuhan yang kecewa dengan Tuhan. Dan saya mulai bertanya, kenapa bisa kecewa dengan Tuhan? Satu jawabannya, karena kalian, anak-anakku, tidak mengerti siapa diri kalian. Kalian hanya berfokus kepada masalah yang kalian hadapi, saudara. Masalah sini kecil kalian bawa dosa yang gede, libat itu masalah, saudara. Tuhan tidak akan pernah mengangkatnya. Tapi kalian dikasih kekuatan kemampuan untuk kita menghadapinya. Tuhan tidak pernah membawa Anda suatu badai tanpa Dia mengarunia kekuatan kepada kita untuk kita menghadapinya, saudara. Itulah Allah kita, saudara. Masalah itu akan terjadi. Paulus sendiri berkata, tapi sangat luar biasa, saudaraku. Ada kabar baiknya. Di mana ada roh Allah di dalam diri Anda dan saya. Ada kuasa anugerah yang memampukan kita untuk kita memenang dalam setiap perasaan yang Anda dan saya kita hadapi, saudara. Waktu saya mempelajari firman Tuhan hari lepas dari, saudaraku, depresi boleh datang, saudara. Tapi dia tidak begitu lama. 5 menit, go. Kita tidak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita, saudara. Tapi yang kita bisa, kita tidak boleh dia bersarang. Apalagi dia buang kotoran di kepala kita, saudara. Amin. Mengenai apapun dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan berkata apa? Segala telah disediakan kepada Anda dan saya. Ya. Tadi yang kita baca, saudara. Ya, saya terus ke saudaraku. Telah memilih kita, saudara. Nah, ketika kita berseru supaya kita diselamatkan, saudaraku, bukan berarti Bapak itu bersedia, tunggu sebentar ya, aku kirim anakku untuk menebus dosa kamu. Tidak, saudaraku. Ya. Dia telah memilih kita, saudaraku. Penyediaannya telah disediakan, saudaraku. Penebus telah dilakukan, saudaraku.
Jadi kita butuh iman untuk mengambil keselamatan itu, saudara. Kadang-kala kita bergumul, saudara. Bagaimana? Apa kita bisa mengambil keselamatan ini? Tapi saya mau katakan bahwa Dia menyediakan sebelum Anda dan kita butuhkan keselamatan itu, saudaraku. Bahkan sebelum kita berdosa, sebelum kita lahir, keselamatan itu telah diberikan kepada Anda dan saya. Telah disediakan, saudara. Saya ketika memahami firman Tuhan ini, saya baru bisa mengalami dan menyadari, wow, ternyata saya latar belakang dari penyembah berhala. Dari penyembah berhala, saudara. Saya nggak nyangka, bukan nggak nyangka, Dia telah memilih saya, saudara, sebelum saya lahir. Saya paling benci dengan orang Kristen, saya main kosak-kosak kegelapan. Mungkin Anda dan saya pernah bersaksikan. Hari ini saya baru mengerti, saudaraku. Dia pilih saya, saudaraku. Keselamatan Tuhan diberikan kepada saya. Dan hari ini saya menerima keselamatan itu penebusan yang kekal daripada Dia, saudara. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, saudara. Anda amin, saudara. Siapa kita, saudara? Aduh, kalau saya pikir-pikir, saudara, bukan saya tuh kudus tak bercacat baru saya dipilih, saudara. Enggak. Kita hidupnya berantakan, saudaraku. Im langsung, kayak saya dipelototin sama dia. Saya enggak seperti itu, katanya. Amin. Saya sampai lupa tuh ngomong apa sih. Sih, bener. Nah, saudara gue, ya. Benar-benar lupa, saudara. Ya. Oh ya, bercatat di hadapan Tuhan. Jadi kita dipilih, ditebus, saudara, dibawa, kemudian baru kita hidup kudus dan tak bercatat di hadapan Dia, saudara. Ini sangat luar biasa. Saya belum menyadari hari ini, saudara. Amin. Bagaimana bukan kemampuan kita hidup bagi Dia, saudara. Kenapa? Kuasa ilahinya itu diberikan kepada Anda dan saya. Memampukan kita untuk melakukan sesuatu untuk Dia, saudara. Jadi kalau hari ini Anda bisa mengampuni orang lain, saudaraku, itu bukan kekuatan daripada Anda, saudara. Kalau hari ini Anda bisa berbuat baik, itu karena bukan kemampuan dari kita. Karena kebaikan Dia lewat anugerahnya diberi kepada kita, memampukan kita untuk kita berbuat baik. Jangan sombong. Kalau hari ini Anda dan kita diberkati secara finansial, kita hanya pengelola. Kalau kita mengerti kita pengelola, maka kita akan bijak melakukan apa yang dititipkan kepada Anda dan saya. Jangan merasa kita memiliki segalanya, saudara. Anak titipan daripada Tuhan, saudara. Bukan milik kita. Bahkan suatu saat, jantung kita akan berdetak berhenti. Karena bukan milik kita, saudara. Adanya kabar buruk sama kabar Marisa Haq. Itu angkatan dari gua. Gua dulu ngapet sama dia, saudara. Beda 2 tahun dengan saya. Marisa Haq gue. Yang ngalah tahu tuh, saingan berat. Katanya suami, dia tidur tiba-tiba jantungnya berhenti. Ya berhenti lah karena bukan milik dia kok. Ya. Semua ini milikmu. Dulu ini lagu saudaraku, saya ngapur sampai nangis-nangis. Saya belajar gitar, dia belajar. Sampai hari ini nggak bisa main gitar lagu ini, saudara. Semua ini milikmu Tuhan, Kau ciptakan untukmu. Semuanya milik Dia, saudara. Tapi nanti saya tadi sama si Elis, hidupku bukan milikmu lagi, saudara. Tapi tiba-tiba karena lagunya tadi masuk refnya, di saat badai bergak, itu masuk refnya, saudara. Tapi nanti habis perjamuan kudus kita nyanyikan bahwa hidupku bukan milikku lagi, tapi kuserahkan dalam kerajaan Allah. Hidup kita milik Dia, saudara. Ada amin? Ya. Ayat 5.
Dalam kasih ia telah menentukannya semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah saudara, dulu saya pikir saya diangkat menjadi anak Allah itu keinginan saya, kemauan saya, saudara. Ternyata tidak, saudara. Ini murni, saudara. Yang mengangkat Anda dan saya menjadi anak-anak Allah, ini betul-betul inisiatif dari kerelaan daripada Dia sendiri, saudara. Buset. Orang seperti kita, seperti saya pendosa, diangkat menjadi anak Allah, saudara. Singkat aja saudaraku, kita anak Allah, dikatakan kita anak ahli waris kerajaan Allah. Apa yang Allah miliki itu ada kepunyaan daripada kita. Ahli waris itu orang yang legal memiliki sesuatu yang punya orang lain, saudaraku. Ketika orang itu meninggal. Ketika saya meninggal, warisan rumah saya kepada anak-anak saya. Nggak mungkin kepada anak-anak tetangga, saudaraku. Saudaraku. Ahli waris. Ya. Tapi saudara, ada cerita saudara mengenai warisan. Saudara. ada warisan. Saudara. Ada satu orang bapak-bapak, saudara. Mungkin kalau udah pernah dengar, udah mulai tertawa-tawa, saudara. Dia mau meninggal, saudara, di rumah sakit. Dia panggil anak-anaknya untuk kumpul. Dia mulai tidak pesan kepada anak-anaknya. Dibilang kalau papa mati, nah, kalian boleh jual ini, semuanya kalian jual. Tetapi satu, apa pak? Rumah yang di belakang jangan dijual. Anaknya bilang, kenapa pak? Itu punya orang. Itu punya orang, jangan dijual. Anaknya bilang, papa masih cepet-cepet mati, kenapa? Kalau bapak nggak cepet-cepet mati, mama bisa mati duluan. Hanya itu maksud saudara. Jangan tegang, saudara. Ya. Anda dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah, saudara. Wow. Kalau Anda mengerti hal seperti ini, saudaraku, saya sebagai Papa Jasmani, saya tidak akan pernah mengizinkan anak saya mengalami masalah. Saya tidak pernah untuk melihat anak saya tidak mengalami kebahagiaan dalam kehidupannya. Apapun saya lakukan untuk mereka, saudaraku. Pak Yunus, ketika anaknya ada jerawat satu, disibuk cari resep. Dokter mana ini untuk bisa menghilangkan jerawat anaknya ini, saudaraku. Sebagai orang tua yang berdosa, saudaraku, saya mau memberi terbaik kepada anak-anak saya, saudaraku. Apalagi Bapak di surga, yang Bapak segala roh. Nah saudara, saya mengasihi, mencintai anak saya. Dia lebih mengasihi anak-anak saya daripada saya mengasihi anak-anak saya. Itulah Bapak, saudara. Untuk itu Anda, kadang-kadang kita terlena, saudaraku. Saya mulai berfokus, saudaraku. Makanya saya selalu berkata kepada saya, jangan khawatir takut, ada Tuhan. Jangan bilang, ada Bapak. Ada saya sebagai suami, itu mereka semakin takut, semakin khawatir. Kenapa? Kita terbatas, saudaraku. Tuhan tidak terbatas, saudaraku. Kita peduli dalam pekerjaan kita, saudaraku. Bapak di surga lebih peduli daripada kita peduli kepada pekerjaan kita, saudaraku. Kenapa? Karena dia tahu sumber pekerjaan itu adalah pengurapan daripada dia memampukan kita untuk melakukan sesuatu bagi dia, saudaraku. Sampai hari ini, saudara, ya saya punya CMT masih ada 5. Sebetulnya saya pribadi untuk mengurangi, saudara. Saya produksi sampai saya daya beli kan menurun sekali, saudaraku. Ya, saya udah bilang Tuhan, saya nggak cukup lagi, nggak mampu lagi untuk bayar gaji, saudara. Karena di rumah itu ada 400-an lusin, saudara. Saya udah bikin, saudara. Saya udah berusaha untuk mengurangi, saudara. Tapi tiba-tiba detik terakhir ada satu bos, dia kirim bahan lagi, saudara. Sampai hari ini masih produksi, saudara. Amin. Kita nggak tahu. Apapun perusahaan, apapun yang Anda gumulkan, apa pekerjaan Anda, pelayan Anda, segala sesuatu, saudara. Kita peduli. Tapi saya mau katakan bahwa Bapak itu, dia lebih peduli dengan apa yang kalian pedulikan, saudara. Itulah Bapak kita sangat luar biasa.
Ayat 6. Putus. Ayat 6. Anda saudaraku ya, taruh bantal, mulai minta Roh Kudus tuntun pimpin saudara. Wah, Anda kalau mengerti siapa kita saudara, dan apa yang bilang di dalam Tuhan, dan apa rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya saudara. Anda tetap berjalan. Wah, yang beri, aduh, tanggal 20 mau bayar listrik lagi. Aduh, uang kuliah lagi. Aduh. Kita merenung firman Tuhan seperti itu, saudaraku. Sama kita merenungkan kita punya masalah. Tanggal 20. Oh, tahu, 18 ya. Itu kita renungin kebaikan Tuhan, bukan masalah yang kita hadapi, saudaraku. Apalagi Im? Kamu jangan bilang, kalau saya lupa saya bawa apa? Saya bawa madu di tangan kananmu. Kacau Im. Amin saudara. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikarunianya kepada kita di hadapan Dia yang dikasihinya, saudara. Ini kita lupa, saudara. Dari awal saya katakan banyak kita sebagai gereja Tuhan. Kita bayar perpuluhan kepada gereja, kita ke gereja, kita baca firman Tuhan, kita ikut komsel, saudaraku. Kita melakukan aktivitas, kita melayani. Hanya satu, saudara. Supaya saya ini bisa diterima. Supaya saya ini bisa dikasihi sama Tuhan. Sedih ya. Agama bilang seperti ini. Perbuatan baik kamu, itulah yang menentukan kasih Allah. Amin. Sehingga kalau saudara kita, kalau dia membantu suatu kelenteng atau apa itu saudaraku, dia punya lilin sampai ke gede, sampai selalu ke sini. Dikasih namanya Kim Hyun Kong. Supaya tahu ini lilin saudaraku belinya 30 juta. Saudara. Ya. Itu bukan Anda, saya dulu saudara. Saya kalau berbaik kepada kamu, apa untungnya buat gue ini? Ya. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu saudara. Dan kasih Tuhan tidak tergantung dari apa yang Anda lakukan dan tidak lakukan, saudara. Itu sangat luar biasa. Banyak kita sebagai gereja Tuhan tidak mengerti kebenaran ini, saudara. Absolut bahwa dikasihi. Anda dan saya sudah dikasihi oleh Dia, saudaraku. Perbuatan kita ini itu segala macam tidak menambah mengurangi kasih Dia kepada Anda dan saya. Tidak ada lagi kasih yang dapat diberikan kepada Anda dan saya kecuali kasih yang udah keterima hari ini, saudaraku. Kita gereja Tuhan menutup mata hal ini. Kita pikir apapun yang kita berbuat, semakin kita berbaik, semakin kita melayani, kita semakin dikasihi. Kita menutup mata hati kita buta dengan hal seperti ini. Bahwa Anda dan saya kita sudah dikasihi, kita sudah disayangi, kita sudah dicintai, kita layak. Kalau enggak mungkin Dia mati buat Anda dan saya. Anda dan saya hari ini betul-betul dipercayakan oleh Bapa di surga. Untuk itu jangan sedikit pun kita curiga dan kasih Dia. Anda sudah dikasihi, saudara. Perjanjian lama, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatiku, pikiranmu dan kekuatanmu. Kasihilah manusia sebagaimana kamu mengasihi diri kamu. Itulah ringkup semua hukum Taurat. Tapi hari ini kita belum kasih karunia. Kalau Anda baca Yohanes, saudaraku. Bagaimana Yesus, saudaraku, Dia tergantung kepada Bapa. Dia selalu menceritakan Bapaknya. Apapun yang dipikir, dikatakan, Dia semuanya datang dari Bapa. Tidak ada dari diri Dia sendiri, saudaraku. Untuk itu Dia selalu terhubung dengan Bapaknya. Dia juga memungkinkan Anda dan saya kita untuk selalu terhubung dengan Dia. Apapun yang kita dapat lakukan itu semua bersumber daripada Dia. Dia kan begini, sebagaimana Bapa mengasihi aku,
tinggal dalam kasihku, saling mengasihilah kamu, saudara. Dia mau apa, saudaraku? Dia mau Anda dan saya tertuju hanya kepada Dia. Lewat doa, pujian, dan penyembahan dan firman-Nya, kita terhubung dengan Dia. Jadi kita bisa mengerti dan menyadari betapa besarnya kasih Dia kepada kita, saudaraku. Baru kita bisa mengasihi Dia. Baru kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Baru kita bisa mengasihi semua orang, bukan di kalangan kita sendiri, saudara. Hati Dia rindu gereja mengenal hal yang seperti ini, saudaraku. Kenapa orang sekarang kehilangan daripada kasih? Yesus sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi Anda dan saya sebagai tubuh Kristus menyatakan kasih Dia. Hari ini kita ada di muka bumi ini untuk menyatakan pribadi Dia. Lewat perbuatan-perbuatan Anda dan saya, Bapa dipermuliakan. Atau sebaliknya, saudara. Kalau Anda dan saya kita tahu, ada orang pribadi yang begitu mengasihi kita. Sampai hati kita menyakiti orang yang kita kasih, kita cintai. Walaupun itu ada godaan, ada cara kita untuk mengkhianati dia, saudara. Saya rasa tidak mungkin, saudara. Pak Yunus tahu di rumah dia ada seorang pribadi, Ibu Ella yang begitu mengasihi dia, saudara. Yang sering bikin kue tiaw buat dia, kesukaan dia, saudara. Apapun yang suka dibeli sama dia, saudara. Kemudian dia bakal di luar ada seorang AWW, saudaraku, yang pabriknya 7, mobilnya panjang, jendela banyak, pintunya 2, saudaraku. Menggoda dia. Om Yunus sudah makan siang belum ya? Siang ini makan apa, Om Yunus? Walaupun ada sesuatu yang menggoda dia, wow. Ikang Fauji, saudaraku, hari ini dia gak mau makan, saudaraku. Kenapa? Dia bilang, saya mau makan masakan bangsa gue, orang sudah mati mana bisa masak, saudaraku. Waduh, saudara. Tapi bagus, saudaraku, bukan seperti itu. Ada firman itu loh, seminggu, wah. Ada lagi cewek Marsha yang kedua, saudaraku. Saudara. Ada orang begitu, nggak mungkin, saudaraku. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang menyakiti dia, itu Roh Kudus berbicara kepada kita. Walaupun kita langgar, ada sesuatu yang, aduh gimana ya, aku gak mau ulangi lagi deh. Itu suatu proses, saudaraku. Amin. Itulah Allah kita, luar biasa. Bahwa bukti nyata bahwa Anda sudah dikasihi dia. Dan Yesus tinggal dalam kehidupan Anda, saudara. Kalau kita melihat kita, saudara, sebagaimana kita memandang diri kita ini rapuh. Kita ini, saudaraku, lemah, tidak berdaya, saudara. Amin. Tapi Bapa melihat kita itu bukan daging kita, roh kita yang sama seperti Yesus ada dalam diri Anda dan saya. Amin. Maka kita jangan melihat diri kita seperti kita mulai melihat, wow, ada roh Allah di dalam diri saya. Amin. Bangsawan surgawi. Aku gak mungkin bertindak seperti gembel, gak mungkin, saudaraku. Makannya dipotong isi dia. Walaupun baju itu nyangkut saudara-saudara. Bangsawan surgawi. Ayat ke-7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita pada penebus yaitu pengampun dosa melalui kekayaan kasih karunia-Nya, saudara. Ya. Jadi dosa Anda dan saya dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu sudah dibayar lunas, saudara. Bukan berarti kita seenaknya berbuat dosa, tidak, saudara. Ada roh Allah dalam diri Anda, dia akan menjabarkan secara terperinci dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika kita mau bergaul dengan dia lewat firman-Nya, saudara. Kepada orang-orang dia sebagai perumpamaan. Tapi kepada Anda dan saya, orang dikasih, dikaruniakan hal-hal yang ilahi. Tidak satu pun daripada Allah yang dirahasiakan kepada Anda dan saya. Ketika kita mau mengerti dan memahami siapa dia, saudara. Karena kita yang jaim, saudara. Kita yang jaim. Kita nggak mau mengenal dia.
Dia selalu hal yang ilahi itu diceritakan kepada Anda dan saya. Aku seperti ini loh. Saya nggak gampang untuk memahami hal ini, saudara. Seringkali kita selalu membawa kisah-kisah kehidupan kita kepada Bapa. Saya sering ulangan ini, saudara. Ketika dibukakan, saudara. Kita sering menceritakan kepada Bapa historis kehidupan kita, saudara. Sehingga jawabannya selalu tidak mengenakan. Kenapa ya Tuhan? Aku udah memberi, aku sudah melakukan sesuatu, tapi kenapa ya? Ada apa ya Tuhan? Kenapa ya aku mengalami seperti ini? Hal seperti ini yang kita hadapi, saudara. Tapi ternyata Bapa itu dia mau menceritakan kehidupan anak Yesus kepada Anda dan saya, saudara. Bahwa Yesus ada di dalam kamu loh. Kamu lakukan ini. Waduh, sangat kita, wah. Sangat-sangat luar biasa, saudara. Agama mengajarkan kita, saudara, bagaimana manusia, insani kita melakukan kehidupan Allah yang ilahi, saudara. Ini membuat kita semakin hari semakin stres sebagai orang percaya. Tapi ternyata Allah yang ilahi mengerjakan hidup insani kita, saudara. Maka diberkati, hidup di dalam Dia, saudara. Hidup di dalam Dia, saudara. Hidup di dalam Dia ini bukan hidup kita bersama dengan Dia, hidup menurut Dia, saudaraku. Tapi hidup di dalam Dia lebih dalam lagi, saudara. Roh, tubuh dan jiwa, dan roh seperti roh. Hidup di dalam hidup. Jadi hidup kita ini bukan milik Dia yang hidup kita, saudaraku. Tadi saya pikir ada bagian kita. Akhirnya Tuhan, tidak ada bagian kamu. Semuanya bagian Allah yang menghidupkan kehidupan kamu. Hari ini kalau kamu bisa ngoceh, kamu bisa bernapas, kamu bisa melakukan sesuatu, itu semua sumber daripada aku. Sehingga kalau kita sadar itu, waduh, nggak ada yang kita bisa banggakan dalam hidup. Oh, aku jago berkorban loh. Aku berkorban 2.000 orang, tempat tangan orang jatuh. Nggak ada. Itu semua daripada Dia. Kalau saya bisa bikin bakmi enak, sudah saya percaya Dia. Benar sekali dari Dia. Sehingga kalau hari ini Anda dipercayakan daripada Allah, saudaraku, kita tahu kita sebagai pengelola, saudara. Bukan milik kita, saudaraku. Jangan sombong. Amin. Nah, kita loncat lagi, saudaraku. Untuk itu, saudara, Paulus itu kalau Anda baca lagi, saudaraku, dia berdoa. Saya pakai Alkitab, saudaraku ya. Ayat 17-nya. 17 ya, saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepada roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, saudaraku. Paulus, saudaraku, dia berdoa bukan sesuatu Tuhan melakukan sesuatu hal yang lain, enggak. Dia bilang, sadarkan anak-anakku, jemaatku, agar mereka itu mengalami apa yang Yesus telah lakukan, disediakan di kayu salib ini, saudara. Kita mengalami dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya Yesus bukan hanya keselamatan, tapi sosok, saudaraku. Sosok ini pada kita harus belajar, saudara ya. Segala sesuatu itu udah sukacitanya, damai sejahteranya, kebahagiaannya, kelimpahannya, kemakmurannya, saudaraku. Itu satu paket, saudaraku. Dia Anda mengalami, hidup Anda itu mengalami apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Dia mau Anda enjoy, kita bisa berbahagia. Hari-hari banyak keluarga demi keluarga untuk mencari kebahagiaan. Bahkan mereka ikut seminar bagaimana cara berbahagia. Oh, satu, hormatilah suamimu, kasih istrimu. Mulai di kulkas, saudaraku, penuh dengan peraturan-peraturan. Kita pikir kita bisa berbahagia. No, bahagia itu bukan dari luar, bukan ikut seminar. Bahagianya ada dalam diri kita, keputusan kita. Kita mau ambil kekalahan atau keputusan kita. Kita mau berbahagia, saudara. Saya dulu sulit untuk memahami hal ini, saudara. Sehingga anak bilang, papa, mama kalau bertengkar di mobil, saudara. Sampai saya mau masukin mobil ke dalam, udah biar deh. Karena udah marah sampai ke ubun-ubunnya, makanya kepala sampai rambutnya hilang, saudara. Kalau marah jangan ubun-ubun. Sekarang saya udah bersuka cita, tapi tumbuhnya dikit-dikit, saudara. Saya udah pakai lidah buaya, satu lidah mertua saya belum pakai. Nggak tahu bisa tumbuh nggak, saudara.
Yang bisa sih di Turki sih. Yang 400 juta langsung tumbuh. Keren lagi. Makanya Pak Yul bilang, oh, kita ke Amerika. Ayo ke Amerika lu. Saya kerja. Nanti pulang saya gondrong. Saya kerja setahunnya tuh tumbuh rambut, saudaraku. Pulang-pulang keren, saudaraku. Jadi Paulus sih berdoa supaya tunjukkan roh peragam mereka tuh mengerti loh, anak-anak tuh siapa mereka, apa yang mereka miliki di dalam Kristus, apa rencana Kristus dalam kehidupan mereka. Supaya Yesus jangan sampai sia-sia memberi segala sesuatu, tapi kita nggak ngerti. Kalau marah-marah, kalau segala macam, aduh, berlaku sesuatu sesuka hati kita. Enggak, Tuhan nggak mau kita seperti itu, saudara. Kalau Anda baca kitab Matius sampai selesai, saudaraku, waduh, semuanya untuk Anda dan saya loh. Cuma kita nggak ngerti, kita nggak memahami, saudaraku. Kalau Anda susun bantal tinggi-tinggi, saudaraku, wah, seperti ini mah udah dah. Apapun yang terjadi, apapun Tuhan. Tapi aku tetap percaya bahwa Allah yang memenuhi kebutuhan hidup hanya Dia, saudaraku. Mau dolar berapa kek, mau inflasi apa kek, mau deflasi apa, saya tetap berdiri. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala yang kita harapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Ya. Paulus berdoa supaya Anda dan saya bisa memahami siapa kita di dalam Dia, saudara. Ya. Dan apa yang kita miliki di dalam Dia, dan apa rencana Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Ada yang terakhir, saudaraku, coba kita buka di Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menuh kekayaan kemuliaannya menguat dan mengagukan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih daripada Allah. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan terpikir, seperti ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita, saudara. Wah. Jadi Rasul Paulus dia berdoa supaya, yang saya omong dari awal, saudaraku, supaya Anda dan saya mengerti betapa besarnya kasih Allah itu kepada Anda dan saya. Amin. Kemarin Pak Bagus menjelaskan apa? Kasihnya, kuasanya, kesetiaannya, saudaraku. Ada covenant kita dengan Dia, saudara. Hubungan Bapa dengan anak, saudara. Nggak ada yang bisa memisahkan, saudara. Kalau nggak ada orang bilang, oh, Renaldi itu bekas anaknya Hyun Kong, loh, nggak ada, saudara. Atau Hyun Kong itu bekas papanya Renaldi, nggak ada, saudara. Dan hubungan sangat nggak ada yang bisa memisahkan, saudara. Amin. Kuasanya di dalam segala kepenuhan kealahannya, saudara. Dia datang bukan hanya mengambil sebagian hidup kita, enggak. Dia mau ambil seluruh keberadaan hidup kita. Ini kita nggak bisa pikir dengan pikiran iman kita, dengan kita pikir, kita rasakan atau kita raba. Nggak bisa, saudaraku. Hanya dengan mata iman. Saudara. Kuasanya yang di dalam kita. Nah, ini saudaraku, Anda sudah belajar banyak mengenai kuasa otoritas Yesus, saudara. Ya kemarin, saudara, kami mendoakan satu orang, saudara, karena dia udah meninggal, saudara. Dari dia masih bisa berjalan, saya sama Pak Bagus kita layani dia sampai dia nggak bisa berjalan, saudaraku. Kakinya kecil, tubuhnya kurus, dan dia kena kanker, saudaraku. Dan kankernya itu tumbuhnya di mana-mana, saudara. Dan yang terakhir, saudara, Pak Bagus kita juga udah nggak tahu mau doanya seperti apa, saudara. Pak Bagus doa sebentar, habis itu saya yang berdoa. Saya bilang begini, ada kuasa, ya, ada firman Tuhan berkata, kami orang percaya tumpang tangan sakit,
orang sakit akan sembuh dalam nama Yesus. Saudara. Kemudian saat kami pulang, tiba-tiba, wah semua susah bernapas orangnya. Aduh. Mungkin Tuhan lagi mau menyembuhkan kankernya. Bawa ke rumah sakit itu. Sibuk, dipinjam ini, pinjam itu. Sama kita. Dan beberapa hari kemudian, orangnya meninggal. Aduh. Nah sebagai, ini kan kita bertanya dong kepada Tuhan. Betul nggak saudara? Sama. Saya percaya sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus turun dari gunung. Ada satu orang, anaknya bapak ini, anaknya kena sakit ayan. Suruh Yesus sembuhin, dia bilang seperti ini. Aku sudah suruh murid-murid kamu, tapi murid-murid kamu tidak bisa menyembuhkannya. Yesus langsung marah. Hei kamu orang nggak percaya. Oh sini anaknya. Anaknya sembuh saudara. Nah sini saudaraku. Apa? Ketika iman kita luar biasa bangkit, tetapi mata jasmani kita, telinga kita, saudara, kita lihat, aduh, ini orangnya kurus, saudaraku. Kakinya, mana bisa berjalan lagi, saudara. Kanker tumornya di mana-mana, udah sampai ke jantung, ke otak, segala macam ini. Bisa disembuhin. Nah, hadirlah yang namanya ketidakpercayaan, saudara. Hadirnya yang nama ketidakpercayaan. Kalau dari segi lain ya mungkin Tuhan mau bebaskan dia bersama dengan Bapa di surga. Amin. Tapi secara pribadi saya itu doang. Ya, kami ngambil komitmen, saya sama Mary. Tapi nggak tahu ayah Bapak. Ya, ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Kalau kita nggak nangkap salah tangkap, kita pikir, waduh, iblis ini garang banget, jago banget ini. Udah jendela bintang 5 kali ini. Sehingga saya mau doa puasa. Bukan, saudara. Iblis itu nggak ada apa-apanya, saudara. Yang Tuhan maksudkan, saudaraku. Bagaimana menghilangkan ketidakpercayaan kita, saudara. Ketika kita doa puasa, kita terhubung dengan dia, saudara. Kita mematikan ketidakpercayaan daging kita, saudara. Sehingga roh kita bangkit, saudara. Amin. Sehingga kita ambil keputusan. Pokoknya hari Sabtu seminggu sekali aja. Kita puasa. Amin. Puasa dan bisa kita berdoa, saudara. Kenapa? Terlalu banyak ketidakpercayaan itu menguasai di pikiran saya. Terlalu banyak ketidakpercayaan menguasai apa yang saya lihat, saya dengar, saya raba, saudaraku. Saya nggak tahu. Tapi ini saya bagikan kepada anak saya. Makanya Pak Bagus ikut PA segala macam. Supaya apa? Anda terhubung dengan dia. Dia sebagai pokok anggur. Saya yakin dia percaya ketika Anda terhubung dengan dia. Kita nempel sebagai pokok anggur itu. Dia akan mengalirkan arin-arinan. Dia mengalirkan nutrisi-nutrisi kepada Anda dan saya. Kita sebagai ranting. Kita mengambil dari pokok anggur dan kita akan berbuah. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Ketika kita berbuah, saudaraku, untuk kerajaan Allah, berbuah untuk kemuliaan dia, saudara. Tapi di luar daripada dia, kita tidak bisa buat apa-apa. Amin. Nah, di akhir, saya mau kasih tahu Anda dan saya. Apa yang Anda kasih makan hari ini, saudara? Kalau jiwa kita kasih makan dengan apa yang kita lihat, kita pikir, kita dengar, kita raba, dengan keadaan dunia hari-hari ini, saudaraku. Yang menguasai jiwa kita, saudara. Saya yakin bahwa kehidupan dan kuasa Allah itu tidak akan pernah mengalir dalam kehidupan Anda secara fisik, saudara. Yang ada ketakutan, kecemasan, keputusasaan. Bagaimana ya? Kenapa ya? Waduh. Rezeki halal aja udah. Salah lah, terbalik. Rezeki haram itu udah susah, apalagi rezeki yang halal, saudara. Enggak, kalau lagi rezeki haram itu yang di bawahnya ada apa lagi? Haram jadah kali, saudara. Rezeki haram jadah aja udah susah, apalagi rezeki yang halal. Tapi ketika jiwa Anda
dikuasai oleh kebenaran dan firman Tuhan ini, saudaraku. Ketika masalah datang, saudaraku, Anda tahu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Ketika Anda kecewa, Anda tahu bahwa dia selalu ada dalam menghibur Anda dan saya. Ketika kita bisa mengampuni orang lain, saudaraku. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita katakan berbuat baiklah kepada dia, saudaraku. Saya percaya ketika tekanan yang datang, kita sama seperti Kristus, saudaraku. Biasanya manusia ketika tekanan datang, itulah belangnya, saudaraku. Yesus waktu dia tekan, dia berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, saudara. Mau lihat pribadi kita ketika tertekan. Ketika mobil kita disenggol orang buka kaca, apa yang keluar, saudara? Itu yang menentukan. Kalau kita dikuasai oleh dunia, saudara, jiwa hari-hari ini akan keluar perkataan, akan keluar sikap-sikap kita, saudara. Tapi ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita menundukkan diri. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, no problem, kita tetap berbuat baik kepada dia. Itu kebenaran, saudara. Ambil keputusan. DRM, gembala saudara, terus menekankan firman Tuhan. Nggak ada cara lain. Jangan Anda berkata hari ini, oh saya punya rumah mewah, saudara saya orang kaya, deposito saya masih banyak. Belum pernah saya mulai lihat orang kalau udah lama mati, saudara aku dibilang begini, Pak, gimana deposito saya lihat tuh nolnya nambah nggak ada. Dia butuh orang-orang dikasih, orang-orang disayangin dekat kepada dia. Nggak ada semuanya, saudaraku. Mari berfokus, ambil keputusan. Misbah keluarga, saudara. Kami mentingkatkan seminggu mungkin sekali 2 kali, saudara. Kami mulai bergantian. Minggu kemarin Nabi Terry kesini firman Tuhan. Amin. Enggak ada yang bisa menolong saudara. Bahkan gembala saudara sendiri tidak ada bisa kecuali Anda sendiri, saudaraku. Bersama dengan Tuhan Yesus ada dalam Anda. Mulai berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ambil tanggung jawab pribadi, saudaraku. Mulai bergaul dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, doa. Dan berkumpul dengan orang-orang seiman. Ini membawa kita semakin hari semakin kita bertumbuh. Kita mengenal siapa Yesus, Anda bisa mengenal siapa diri Anda di dalam dia, saudara. Amin. Nah, itu yang saya sampaikan, saudaraku. Mari terhubung dia. Apapun kesibukan kita hari-hari ini, saudara. Doa, pujian, penyembahan. Mungkin kita berdoa, belum melihat hasilnya, saudara. Tapi berdoalah. Amin. Terus hubung dengan dia, saudara. Karena doa itu bukan suatu transaksi, saudara. Seringkali kita salah mengenai doa. Tapi doa itu mengenai worship. Hubungan kita dengan dia, saudara. Enggak ada. Tapi kita terhubung dengan dia, saudara. Waduh, aliran kehidupan itu mengalir kehidupan Anda dan saya, saudara. Amin. Nah, tim musik, saudara. Tim musik. Nah, kita nyanyi pujian ini, saudara.